warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi sahabat desa. Baik, ini pertama kalinya ya hostnya bukan Pak Kades, biasanya Pak Kades. Masya Allah. Oke, sebelumnya untuk Pak Rusdi, selamat datang Pak di Desa Bantarsari. Insya Allah, terima kasih sudah memenuhi undangan kami yang tidak seberapa ini. Baik, sebelumnya saya izin membacakan biografi singkat Bapak ya. Oh, silakan, boleh. Baik, di sini kami mengundang dosen favorit kami semua. Satu kelompok ini dosen ini apa ya, memfavoritkan Bapak, Masya Allah. Iya baik. Beliau bernama Rusdi Kasman MPD. Tempat tanggal lahir di Tidore 15 Oktober 1983. Lalu riwayat pendidikan formal sarjana pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar pada tahun 2007. Lalu magister BK UPI Bandung 2010 dan sekarang sedang S3 ya Pak ya? Ya di Jogja. Semoga dilancarkan ya Pak ya? Amin insyaallah. Oke, sekarang riwayat organisasi yaitu anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, lalu anggota Petugas Bimbingan dan Konseling Islam. Selanjutnya riwayat pekerjaan, beliau pernah mengajar di SMAN 1 Setu Bekasi pada tahun 2009, lalu menjadi guru BK di SMA PGRI 3 Kota Bogor dari tahun 2011 hingga 2012. Selanjutnya dosen psikologi pendidikan di Akbid Cibinong pada tahun 2014 hingga 2017. Lalu menjadi dosen psikologi dan BK di UIK Bogor dari tahun 2011 hingga sekarang. Insya Allah 11 tahun ya Pak ya? Jalan 11 tahun, Masya Allah. Selanjutnya menjadi Kepala Lab BK FKIP UIK dari tahun 2013 hingga 2019. Lalu menjadi Sekprodi Dori BKPI 2019 dari tahun 2019 hingga 2021. Lalu Kepala Konselor di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bogor pada tahun 2020. Selanjutnya founder komunitas anti bullying Lingkar Kita Sahabat. Dan terakhir kandidat Doktor Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Insyaallah. Insyaallah Pak ya. Insyaallah semoga jadi ini ya. Kita bisa mengikuti jejaknya Bapak Rusdi. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik, masuk ke tema hari ini ya Pak ya. Topik kita hari ini yaitu say no to self judgment ya Pak? Judgment ya, diagnosis. Okay. Kan ini ya Pak ya, kita sudah tahu fenomena di kalangan anak muda terutama ya Pak ya. Jadi banyak nih yang merasa tertekan lalu melihat postingan-postingan dari psikolog. Biasa dari psikolog nih Pak biasanya. Iya, betul. Atau yang mungkin belajar di psikologi bilang ini nih yang ciri-ciri, misalnya ciri-ciri bipolar gitu. Ada ya banyak nih tek terus kita yang melihat langsung oh mirip sama saya gitu. Jadi kayak langsung menjudge oh saya bipolar mungkin gitu, tanpa ke konselor gitu ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak bagaimana tuh Pak fenomena itu? Baik. Yang pertama terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa dan dari tim podcast Desa Bantarsari, Masya Allah. Ini jarang-jarang nih kita menemukan podcast di desa seperti ini, apalagi mewah, luar biasa. Masya Allah. Baik, tadi pertanyaan berkaitan dengan self-diagnose sebetulnya, atau self-diagnosis mental illness. Memang ketika pandemik ini banyak sekali bermunculan di media sosial, terutama untuk anak milenial ya, anak remaja melalui platform media sosial yang kita kenal seperti TikTok maupun Instagram. Mereka menunjukkan bagaimana jati diri mereka sebagai seorang individu yang memiliki permasalahan penyakit secara psikologis ya, gangguan secara psikologis. Dan tadi dikatakan oleh dari presenter, ya betul. Banyak sekali remaja-remaja itu mudah melakukan judgement. Judgement itu penilaian terhadap diri dia, penghakiman diri dia. Misalnya ketika dia merasa bahwa wah kepribadian saya sepertinya
kok berbeda dari ini dari yang lainnya ya? Atau saya begini-begini. Jangan-jangan saya ini bipolar. Dan ketika sudah seperti itu langsung menjudge dirinya bipolar atau mengalami depresi atau mengalami skizofrenia dan banyak sekali sebetulnya. Nah, apakah ini benar menunjukkan seperti itu? Saya mengatakan tidak. Tidak, karena kenapa? Ketika psikolog maupun psikiater maupun konselor yang profesional ketika akan mendiagnosis salah satu penyakit atau permasalahan gangguan pada kliennya atau konselingnya atau pasiennya, itu dia menggunakan instrumen-instrumen yang betul-betul valid. Ya. Meskipun ada yang serupa, belum tentu itu akan bergejala ke sana. Misalnya di penyakit fisik misalnya nih, Zahra misalnya sakit tenggorokan, gatal batuk. Nah, mungkin fenomena COVID, Zahra langsung menjudge, jangan-jangan saya COVID. Akhirnya ngasih tahu bahwa saya COVID. Nah, begitu pun di psikologis pun sama. Nah, saya begini, misalnya saya kok tiba-tiba berubah moodnya cepat ya, di sini berubah, di sana berubah. Jangan-jangan saya ini mengalami bipolar. Nah, ini keliru sebetulnya. Nah, pada prinsipnya disebut seseorang itu mengalami skizofrenia atau bipolar atau kita sebut dengan split personality atau multipolar lebih banyak lagi karena saya pernah menemukan satu klien saya itu lebih dari 2 yang multipolar seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan dia punya khodam padahal nggak ada. Iya seperti itu. Nah, kondisi seperti ini biasanya menunjukkan bahwa individu tersebut itu membutuhkan perhatian. Ya, mereka tuh loss of attention, butuh perhatian sehingga mudah seperti itu. Dan ini keliru. Kenapa? Kenapa keliru? Tidak ada yang patut dibanggakan ketika seseorang itu mengalami gangguan-gangguan secara psikologis. Apalagi misalnya skizofrenia atau anxiety dan segala macamnya. Justru individu yang mengalami ini pasti akan menarik diri dari hal-hal yang bersifat publik sosial. Umumnya seperti itu. Nah, apakah orang seperti ini betul-betul terganggu? Bisa jadi terganggu. Bisa jadi ya dalam tanda kutip terganggu. Karena kenapa? Ketika dia mudah menyampaikan seperti itu di depan umum lewat media sosial dan dia bangga, dari sini dia mengalami satu gangguan secara psikologis. Apa itu? Gangguan apa? Bisa dikatakan ya gangguan psikologis karena kenapa? Dengan mudah menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi pada diri dia dan dia bangga terhadap itu. Nah, ini gangguan sebetulnya. Gangguan. Karena kenapa? Justru ketika jiwa ini sehat, mental itu sehat, tidak akan melakukan itu. Iya, tidak akan melakukan itu. Nah, jadi kalau bisa dibilang keliru, ini keliru. Ya. Terus yang bersangkutan apakah sakit? Mungkin dia tidak mengalami bipolar, mungkin dia tidak mengalami skizofrenia atau apapun itu yang sejenis yang pernah dijudge oleh dia. Tapi dia mengalami salah satu orientasi perilaku sosial yang keliru, yaitu kurang perhatian sehingga dia mudah menjudge diri dia. Seperti itu. Ya. Gitu. Jadi keliru sebetulnya. Kurang perhatian ya Pak ya? Bisa jadi kalau secara pribadi sama teman-teman itu kita diagnosanya mereka ini kurang perhatian. Ya. Jadi mencari perhatian lewat media sosial. Benar-benar. Banyak ya Pak ya sekarang juga. Banyak. Ya. Bisa jadi Zahra juga mungkin pengen butuh perhatian. Bisa jadi mungkin Pak ya, mungkin saya lupa mungkin pernah. Ya biasa kita memposting gitu perasaan gitu ya. Betul. Misalnya lagi marah atau apa gitu ya. Iya. Oke, baik. Untuk kesimpulan pada topik ini itu self diagnose atau self judgment tidak semudah itu untuk menjudge diri kita gitu. Jadi seseorang yang bermental sehat tidak akan mempublish perasaan dia gitu. Dia tidak akan bangga ketika dirinya sakit atau berbeda dari online gitu. Mungkin gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk ilmunya, Masya Allah. Sama-sama. Maaf ya Pak kalau misalnya ada kesalahan kata saya apa gimana. Sama juga. Ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat buat. Amin. Banyak sekali Pak tadi udah Insya Allah. Karena fenomenanya juga banyak ya Pak. Saya sepertinya sempat mengalami. Jadi juga ilmu banget ini buat saya Pak, Masya Allah. Ya. Tinggal ketemu sama konselor, konseling atau terapi. Iya oke. Nanti coba ya Pak. Oke. Baik, untuk sahabat desa mungkin sampai di sini podcast kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Insyaallah. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama insyaallah. Oke, baik, saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.